Porsche. Itu adalah nama yang sudah dikenal oleh banyak orang di seluruh dunia. Ketika kita memikirkan tentang Porsche, hal pertama yang kemungkinan besar muncul di pikiran kita adalah Porsche 911. Ini adalah salah satu mobil sport paling populer di dunia dengan sejarah yang kaya. Sejak 1964 sampai sekarang, 911 telah menjadi mobil sport pilihan masyarakat dan meraih banyak kesuksesan di berbagai ajang balapan. Tapi di bayangannya 911, terdapat mobil lain dari Porsche yang gak kalah kerennya. Namanya adalah Porsche 944. Asal-usul dari mobil ini dimulai pada akhir tahun 1970-an, ketika Porsche lagi memproduksi 924 dan 928. Kedua mobil ini mungkin kelihatannya mirip, tetapi 928 ditujukan sebagai model unggulan, yang nantinya akan mengganti 911. Sedangkan 924 ditujukan sebagai mobil sport dengan harga yang murah. Penjualan dari kedua model tersebut berjalan dengan baik, tapi banyak penggemar Porsche yang mengeluh tentang 924. Terutama karena tenaga yang dihasilkan dari mesinnya sangat sedikit. Karena hal itu, akhirnya Porsche memutuskan untuk membuat pengganti dari 924. Pada 1981 Frankfurt Motor Show, Porsche menunjukkan 944. Seperti yang sebelumnya gue bilang, 944 ini merupakan pengganti dari 924. Mungkin secara penampilan perbedaannya nggak terlalu kelihatan, tapi 944 dibuat lebih rendah dan lebih lebar dibanding kakaknya. Perbedaan utamanya terletak di balik kap mesinnya. 944 menggunakan 2.5 liter inline 4 yang menghasilkan 150 horsepower, 0 ke 100 dalam 8,3 detik, dan punya top speed 220 km per jam. Mesinnya dipasangkan dengan transmisi manual 5 percepatan atau otomatis 3 percepatan. Terdapat fakta menarik loh di balik mesin ini. Salah satu keluhan utama mengenai 924 adalah mesin yang berasal dari Audi. Itu kenapa Porsche bertekad untuk menciptakan mesin sendiri bagi 944. Tapi karena duitnya terbatas, mereka memutuskan untuk menggunakan setengah dari V8-nya 928 sebagai dasar. Jadi bisa dibilang, satu mesin 928 kalau dibelah menjadi dua, bisa digunakan untuk dua 944. Kalau kita masuk ke dalam, 944 masih menggunakan interior yang sama dengan 924. Dengan perbedaan utamanya hanya terletak pada warna instrumennya. Walaupun begitu, 944 terkenal sebagai mobil yang praktis, karena terdapat 4 tempat duduk dan bagasi yang luas. Semua kelebihan itu, ditambah dengan mesinnya yang irit, membuat 944 menjadi mobil sport yang bisa digunakan sehari-hari. Secara handling, 944 dianggap sebagai salah satu mobil dengan handling terbaik pada masanya. Pembagian berat yang seimbang antara as depan dan as belakang, ditambah dengan beratnya yang hanya 1180 kg, serta mesinnya yang responsif, membuat 944 bisa menyerang semua tikungan dengan handal. Keseimbangan berat dari 944 bisa tercapai karena mesinnya ditempatkan di depan dan transmisinya ditempatkan di belakang. Itu juga yang membuat mobil ini lebih mudah untuk dikendalikan oleh siapapun dibanding Porsche 911. Di tahun 1985, Porsche melakukan berbagai perubahan pada 944. Hal yang paling mencolok dari model tahun 1985 adalah interiornya yang baru. Tatanan dan bentuk panel instrumennya diubah dengan yang lebih modern. Model inilah yang menjadikan 944 benar-benar beda dari 924. Tapi selain perubahan besar pada interior, mesin dan eksterior dari mobil ini hampir tidak berubah. Pada tahun yang sama, Porsche memperkenalkan 944 Turbo. Sesuai dengan namanya, sekarang 944 udah dipasang sebuah turbo. Otomatis tenaganya meningkat jadi 220 horsepower, 0 ke 100 dalam 6,3 detik, dan punya top speed 245 km per jam. 944 juga dipasangkan dengan transmisi manual 5 percepatan atau otomatis 3 percepatan. Selain perubahan pada mesin, Porsche juga sibuk melakukan berbagai perubahan lain di 944. Kalau kita lihat dari poster ini, ada 944 biasa di atas dan 944 Turbo di bawah. Kelihatan kalau bagian depan dari versi Turbo punya desain yang baru. Kemudian di bagian belakang Turbo terdapat diffuser baru. Di balik bodinya terdapat rem kaliper 4 rotor, suspensi baru, chassis yang lebih kaku, anti-roll bar yang lebih kuat untuk di bagian depan dan belakang, serta diperkenalkannya power steering sebagai standar bagi semua 944 Turbo. Di tahun 1987, Porsche memperkenalkan 944S. Ini merupakan evolusi dari 944 yang biasa. Dengan berbagai upgrade pada mesinnya, mobil ini bisa menghasilkan 187 horsepower, 0 ke 100 dalam 7,9 detik, dan punya top speed 229 km per jam. Mobil ini hanya dilengkapi dengan transmisi manual 5 percepatan. Ini sebagai fakta tambahan, tapi pada tahun yang sama, airbags menjadi sesuatu yang standar di kursi pengemudi dan penumpang untuk 944 Turbo di Amerika Serikat. Hal ini membuat Porsche sebagai perusahaan pertama dari Eropa yang menjual mobil dengan airbag sebagai fitur dasar di sana.
Pada tahun 1988, Porsche memperkenalkan evolusi dari 944 Turbo. Namanya adalah 944 Turbo S. Mesinnya masih sama, tapi ukuran dari turbonya diperbesar, sehingga bisa menghasilkan 250 horsepower, 0 ke 100 dalam 6 detik, dan punya top speed 261 km per jam. Tapi jangan kira perubahan yang terjadi hanya pada turbonya, karena 944 Turbo S juga dilengkapi dengan kopling baru, transmisi manual 5 percepatan yang baru, anti-roll bar yang lebih besar, shock absorber KONI yang ketinggiannya bisa disesuaikan, dan seterusnya. Semua kemampuannya membuat 944 Turbo S menjadi mobil produksi bermesin 4 silinder tercepat di dunia pada masa itu. Kemudian di tahun 1989, Porsche meluncurkan 944 S2. Ini merupakan pengganti dari 944 S. Penampilannya mungkin sama, tapi berbagai komponen di balik bodi itu udah diperbarui untuk memberikan performa yang lebih mantap. Mesinnya udah diganti dari yang sebelumnya 2.5 liter menjadi 3 liter inline 4 yang menghasilkan 208 horsepower, 0 ke 100 dalam 7 detik, dan punya top speed 240 km per jam. 944 S2 juga dipasangkan dengan transmisi manual 5 percepatan yang lebih kuat, anti-roll bar yang lebih besar, rem Brembo dari 944 Turbo, dan masih banyak lagi. Pada tahun 1990, Porsche mengeluarkan versi convertible dari 944 S2 yang bernama 944 S2 Cabriolet. Lalu setahun kemudian, dikeluarkan juga 944 Turbo Cabriolet. Kedua model itu memiliki spek yang sama dengan versi coupe. Sayangnya, tahun 1991 juga menandakan tahun terakhir diproduksinya 944. Walaupun sudah selesai, ini merupakan model paling laku dari Porsche pada zaman itu, dengan total 163.302 mobil yang diproduksi. Jumlahnya yang banyak menunjukkan bahwa 944 adalah mobil sport yang sangat populer. Gimana enggak? Mobil ini punya bentuk yang keren, performa yang bagus, tapi punya harga yang terjangkau dan praktis untuk digunakan sehari-hari. Dalam dunia balapan, Porsche menciptakan 944 Turbo Cup. Ini merupakan ajang balapan khusus bagi 944 Turbo. Semua mobil yang digunakan telah dimodifikasi secara besar-besaran, seperti dipasang turbo yang lebih besar, transmisi yang lebih kuat, kopling baru, serta dihilangkannya semua fitur kemewahan seperti AC, jendela elektrik, power steering, wiper belakang, kulit interior, dan seterusnya. Pengurangan berat itu membuat 944 Cup Car 272 kg lebih ringan dibanding 944 Turbo versi jalanan. Selain digunakan di Turbo Cup, 944 juga digunakan dalam ajang balapan IMSA kelas GTO. Dengan nama 944 GTR, mobil ini punya performa yang di luar nalar. Secara penampilan, mobil ini dibuat lebih panjang dan lebih lebar. Ditambah juga dengan splitter depan dan sayap belakang. Di balik badannya terdapat chassis baru, suspensi baru, velg dan rem dari Porsche 962, dan masih banyak lagi. Tapi yang paling menakjubkan tentu adalah mesinnya. Ukurannya masih sama dengan 944 Turbo pada umumnya, tapi jumlah tenaganya udah ditingkatin sampai 575 horsepower. Mobil ini digunakan di IMSA dalam kategori GTO dari tahun 1988 sampai 1990. Oke guys, sampai situ dulu untuk video kali ini. Porsche 944 dan berbagai versinya merupakan salah satu mobil sport paling terkenal di dunia. Jadi gimana pendapat kalian tentang Porsche 944? Apakah ada versi tertentu yang lu suka? Kasih tau di kolom komen ya. Kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa untuk like. Kalau nggak suka, silahkan dislike. Dan kalau suka banget, kalian bisa subscribe dan pencet tombol join di bawah untuk menjadi member. Makasih banyak guys!